Kak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nih hari Kak? Alhamdulillah baik Ibu. Tadi masuk di kelas ya belajar. Iya Bu. Tadi pelajarannya apa? Tadi itu Bu pelajaran bahasa Indonesia yang jam kedua, yang jam pertama itu IPS. Oh tadi belajar bahasa Indonesia sama IPS. Iya Bu. Kalau boleh tahu bagaimana tadi proses pembelajarannya? Yang terakhir ini Bu, yang bahasa Indonesia, Ibu Dian itu suruh buat puisi Bu. Tapi lancar saja kan pembelajarannya? Iya Bu. Tidak ada kendala sama sekali. Tadi Bu yang pasnya baca puisi lumayan banyak ketawanya Bu di kelas. Oh ya, karena kan belajar puisi. Iya. Oke. Nah, Ika sudah tahu kan kenapa Ibu panggil ke ruangan BK? Kenapa itu Bu? Kan kemarin itu Ibu beberapa kali lihat kondisi Eka, mulai dari nilai Eka itu ada beberapa yang sudah turun. Dari di sini beberapa data dari guru-guru yang Ibu dapatkan itu, Eka itu dari kemarin-kemarin itu sampai sekarang itu nilainya turun terus. Dan padahal waktu kelas 1 itu, waktu kelas 10 itu nilai Eka itu masih stabil. Tapi kenapa saat ini Ibu lihat nilai Eka itu menurun? Mungkin ada kendala atau masalah dalam mengatur waktu Eka dalam belajar, ataupun yang lain yang membuat nilai Eka itu turun? Iya Bu, akhir-akhir ini kayak susah atur antara waktu belajarku sama waktu bermainku Ibu. Jadi itu masalah Eka ya, kenapa bisa nilai Eka itu menurun? Iya Bu. Jadi oke. Jadi Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan kepada Eka, sekaligus mencari solusi terbaik untuk Eka ke depannya supaya nilai Eka ini tidak turun terus. Oke. Sambil kita bicara, mungkin Ibu akan ingin menuliskan beberapa hal tentang Eka, mulai dari informasi Eka di sini. Jadi tidak apa-apa kan beberapa informasi supaya Ibu lihat perkembangan Eka bagaimana ke depannya. Oke. Mungkin Eka sini sudah nyaman bicara dengan Ibu atau ada hal yang nyaman gitu. Mungkin Ibu mau bertanya juga tentang pembelajaran Eka, mulai dari bagaimana sih biasanya proses belajar, gimana sih biasanya belajar Eka dan bermain Eka di rumah, jam belajar dan juga jam bermain Eka. Kalau di rumah itu Bu, ini kan kalau pulang sekolah kita, biasanya kalau pulang jam 3. Nah, sampai itu Bu di rumah kan jam 3:30. Nah, biasanya itu Bu kan sebelum turun nilaiku, kalau sampai di rumah Bu, kalau sudah mau bersih-bersih, terus kalau ada tugas dari sekolah, nah biasa itu Bu langsung ku kerja. Tapi akhir-akhir ini kayak kalau capek itu Bu, kayak aku tinggal saja itu kalau sudah bersih-bersih, pergi rebahan, terus main game jadi sampai malam biasa Bu begitu. Jadi kayak kalau belajar tidak terlalu fokus karena lebih ke gameku Ibu, fokus tadi karena kayak biasa masih ada gameku belum selesai, tapi disuruh pergi belajar jadi tidak fokus. Oke, kalau misalnya Eka bisa mengerjakan tugas dengan baik, apa yang bisa membuat Eka ini bisa mengerjakan tugas sekolah itu dengan sangat baik? Kalau itu Bu, kalau bisa supaya bisa kerjakan tugas sekolahku dengan baik. Kalau di rumah kalau kerja tugasku Bu, harusnya ndak sambil main HP kalau memang ndak kubutuhkan kalau kayak mencatat atau ada tugas latihan di buku Bu, harusnya ndak pakai HP dulu, karena biasa kalau ada notifikasi HP Bu, lebih kayak fokusku lagi, kulihat lagi tuh notifikasi. Kalau aku buka Bu, nah biasa kayak nanti lagi deh lanjutin gitu. Oke, jadi Eka harus lebih fokus lagi sama pembelajaran Eka daripada HP Eka kalau misalnya tidak penting ya. Iya Bu, biasa matikan darinya. Apalagi lebih mementingkan tugas terlebih dahulu baru HP-nya, apalagi kan tugas nomor 1 baru hal yang lain. Oke, jadi kalau misalnya ini ya Eka, kapan sih pertama kali Eka ini merasa bahwa jam belajar Eka dan juga jam bermain Eka itu seimbang? Biasa itu Bu tuh seimbang waktu kayak kalau mau ujian
Mm-mm. Nah biasa kayak begitu Bu. Nggak terlalu seimbang banget di sini, lebih banyak di waktu belajarku kalau mau ujian. Jadi biasa Bu kayak kalau mau ikut ujian ke apa namanya, aku kerja sama dulu tugasku, terus sudah itu aku pelajari nih. Jadi kalau kayak sudah mau belajar, sudah aku kerja tugasku, nah aku simpan nih Bu. Kalau ada nih kayak lebih waktuku itu baru mau bermain, jadi kayak lebih fokus aja lagi untuk belajar. Jadi Naika itu merasa bahwa kalau misalnya waktu ujian baru lebih banyak fokus belajar ya Iya, daripada saat bukan waktu-waktu ujian. Jadi kayak timbal baliknya ya, kalau misalnya waktu ujian Naika fokus untuk belajar terus daripada bermain, Iya. daripada waktu-waktu kosong Naika ya. Lebih banyak di waktu belajar kalau mau ujian. Baru kalau misalnya apa sih satu hal kecil yang biasa Naika ini mulai merasa bahwa waktu belajar ini lebih teratur. Misalnya waktu belajar Naika ini, kapan sih menurut Naika itu waktu belajar ini bisa teratur, atau ada cara yang membuat Naika ini merasa waktu belajar Naika supaya bisa teratur? Itu minta deh Bu, kalau mau ujian pasti kayak kalau di situ kan keselesaikan sama tugasku, nah pasti kayak lebih tenang mah lagi, nggak ada nih kayak aku pikir belakang masih ada tugasku yang menumpuk. Oke, jadi kalau misalnya Naika minggu depan Naika ini bisa mengatur waktu belajar dan bermain dengan sangat baik, bagaimana sih hari itu yang berubah dalam diri Naika? Pasti tuh Bu, kayak apa di supaya antara apa tadi Bu? Antara kalau misalnya minggu depan ini Naika bisa mengatur waktu dengan sangat baik, bagaimana sih perasaan Naika kalau misalnya minggu depan itu bisa mengatur waktu antara bermain dan juga waktu belajar? Pasti senang Kak lah Bu, karena bisa Kak lebih fokus belajarku, terus nggak terganggu juga waktu main game. Oke, kalau satu hal kecil yang biasa Naika lakukan supaya waktu belajar Naika lebih teratur? Harusnya bisa Kak buat jadwal harian. Jadi antara jadwal harian saat bermain, saat juga Ya, mana jadwal untuk bermain kok, mana jadwal untuk belajar. jadi mungkin bisa juga melihat kondisi jam belajar ya, mulai dari misalnya berangkat ke sekolah jam berapa, pulang dari sekolah jam berapa, bermain jam berapa, dan juga hal-hal lainnya, mungkin mengatur waktu dari pagi sampai malam ya Neka. Iya. Oke. Baru kalau misalnya Naeka ini kesulitan dalam mengatur waktu, siapa sih yang biasa membantu Naeka ini untuk terhindar dari kesulitan mengatur waktu, misalnya di rumah, atau siapa yang bisa membantu Naeka? Biasa Ibu, bantu Kak mama aku juga, tapi lebih banyak itu Bu kakakku. Karena kan kakakku juga perempuan, jadi kalau ngeliat mak main game terlalu lama, main HP terlalu lama, biasa mengingatkan, "Nai, kenapa ndak mau kerja tugasmu? Pasti masih banyak tugasmu menumpuk. Kalau ada apa-apa ndak mau tahu, kutanyakan sama kakakku Bu." Oke, jadi kalau misalnya Naeka ini bisa mengatur waktu dengan sangat baik, bagaimana sih perasaan Naeka nanti ke depannya kalau misalnya berhasil dalam mengatur waktu Naeka antara belajar, bermain, dan lain-lainnya? Pasti bangga Kak itu sama diriku sendiri, lebih percaya diri Kak juga. Terus apa di harapan aku sih Bu, kayak bisa Kak seimbangkan antara waktu belajarku sama waktu bermainku, supaya nanti juga dapatkan nilai yang baik di sekolah. Oke, tadi Ibu sudah mendengarkan banyak hal tentang Naeka terhadap mengatur waktu dengan sangat baik, melihat kondisi Naeka bagaimana mengatur waktu, dan tadi Naeka sudah menceritakan juga, menanggapi juga bagaimana mengatur waktu dengan sangat baik antara bermain dengan belajar, agar nilai Naeka ini tidak turun terus. Mungkin sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai, dan Ibu lihat juga ada perkembangan dari Naeka berpikir bagaimana keluar dari masalah Naeka dalam mengatur waktu dengan sangat baik, dan juga Naeka sudah menjelaskan sedikit juga solusi-solusi yang bisa Naeka terapkan. Oke, jadi karena kita sudah selesai, mungkin nanti Ibu akan mengatur waktu lagi dengan Naeka supaya Ibu bisa melihat perkembangan Naeka ke depannya bagaimana, apakah Naeka bisa mengatur waktu lagi dengan baik, ataukah
memberikan lagi cara ataupun solusi-solusi yang bisa lebih baik lagi dari Naika bilang tadi. Dan juga ibu akan melihat juga nilai Naika bagaimana perkembangannya supaya nilai Naika tetap stabil dan tidak turun lagi. Ya. Oke, mungkin itu aja kita hari ini. Kita akan ketemu lagi mungkin 2 minggu ke depan melihat kondisi Naika bagaimana ke depannya. Ya. Oke, terima kasih.